Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kita lanjut untuk servis Nokia 6600 ya, dari Wonogiri. Dan ini dari beliau, dari Mas Anton Wonogiri ya. Nah, ini saya akan coba hidupkan dulu HP-nya, dan kemudian saya cek ulang lagi ya, supaya lebih jelas apa kerusakannya. Jadi kita tunggu loading booting awal dari logo Nokia-nya. Ini sudah selesai. Oke, kita lanjut coba cek tombolnya. Nah, ini langsung auto lock ya. Jadi langsung auto lock, auto kunci. Jadi harusnya mah baru dinyalakan tuh belum terkunci ya. Ini langsung terkunci ini. Nah, kita lanjut untuk buka, bongkar HP-nya. Ini awali dengan pembongkaran dari bagian sisi bawah ya, untuk Nokia 6600, dan perlahan-lahan supaya tidak ada yang patah bagian pengait pengunci dari casingnya ya. Nah, ini tombolnya sudah saya lepas, dan ini juga sudah robek ya tombolnya. Dan kita cek bagian kitun. Nah, ini kitunnya ya, dari Nokia 6600 ya. Dan saya coba bongkar ya. Kita lanjut bongkar. Nah, ini sudah terbuka ya untuk mesinnya. Nah, ini cara bukanya tuh satu set untuk mesin dan tulangan ya, dibarengi. Soalnya di sini ada soket LCD ya. Nah, seperti ini pembongkaran LCD-nya supaya tidak robek. Ya, ini LCD juga masih original. Oke, ini sudah terbuka semua ya. Biar saya cek bagian kitun juga. Ini udah ada tonjolan-tonjolan ya. Oke, kita lanjut untuk cek lebih detail lagi ya untuk kasus dan kerusakan tombol-tombol Nokia 6600 tuh. Kebanyakan penyakitnya di sini ya. Nah, jika tombolnya tidak bisa semua, dipastikan itu bukan kitunnya yang rusak ya, bagian ini penyebabnya. Nah, ini adalah soket penghubung ke kitun ya. Nah, saya lebih zoom lagi dengan mikroskop. Nah, ini seperti ini penampakan secara detailnya. Di sini ada bagian-bagian pin-pinnya ya. Nah, ini banyak sekali pin-pinnya, dan saya cek ternyata ada pin-pin yang sudah aus, dia bengkok-bengkok ya. Nah, ini dilihat dari samping supaya lebih jelas. Nah, ini sudah bengkok-bengkok semua. Nah, yang jadi masalah utama adalah ini. Jadi dia pinnya pada bengkok semua. Jadi untuk terkoneksi dengan kitun tidak semuanya dengan baik ya, karena ada bagian-bagian yang rusak pin-pinnya. Jadi tidak rata semua. Nah, ini bengkok, jadi tidak rata ya yang segini. Jadi kemungkinan ada bagian mata kaki yang renggang atau enggak solderannya lepas ya, pin solderan ke mainboard PCB. Dan ini saya coba untuk penggantian ya, dan saya sudah ada spare part dari copotan. Nah, itu dari copotan ya, asli dari copotan. Biasanya itu saya rongsokan dan mencari-cari rongsokan tuh untuk kalibralan ya. Jadi biar supaya saya bisa dapat barang spare part yang original. Nah, ini saya kan blower dengan settingan panas 360 dan anginnya 2 ya, untuk pencopotan soket kitunnya. Nah, ini saya akan lanjut untuk solder ulang mata kaki pin.
dan ternyata sudah terlihat jelas. Saya cek dengan mikroskop, ada bagian pin yang rusak ya, satu pin ini rusak nih, jadi dia mata kakinya hilang, jadi mata kaki solderannya tuh hilang ya. Nah, ini saya akan coba reparasi dengan saya kerik dengan pisau AC ya, untuk mengerik. Saya kerik dengan lahan-lahan supaya tidak robek semua ya bagian jalur, supaya ketemu jalurnya ya, dan akan saya lanjut untuk jumper bagian jalurnya, dan saya akan buat pin lagi ya. Nah, ini sudah mulai terlihat jalurnya, dan kemudian saya akan kasih klub terlebih dahulu dan saya solder ya bagian jalurnya. Nah, sudah terlihat ya, kena terima solder. Kemudian saya jumper pakai kawat ukuran 0,7 ya, ini kawat 0,7 mili, 0,07 ya, jadi kecil kawatnya. Ini kawat jumper memang untuk jumper ya, bisa cari di buzzer atau speaker ya, speaker HP. Nah, seperti itu kawatnya. Saya buat seperti ini. Dan kemudian saya akan kasih timah solder bagian kawatnya supaya dia lebih permanen, kuat, dan nempel di mainboard PCB ya. Nah, jadi triknya seperti ini ya untuk pembuatan mata pin baru ya yang sudah hilang. Jadi gunakan kawat tembaga kecil ya, ukuran 0,7 mili ya, bisa dicari di bagian speaker HP atau magnet ya, seperti itu. Biasanya tuh speaker HP itu kecil-kecil bagian kawatnya ya, itu yang bisa dipakai untuk jumper. Kemudian akan saya lanjut prosesnya untuk disolder ulang bagian pin-pinnya supaya nanti saat pemasangan soket baru bisa terpasang dengan presisi dan terhubung dengan baik ya di mata kakinya. Ukuran panas settingannya di 360 derajat panasnya, dan angin 2 ya, tetap sama dengan yang awal. Nah, kita pastikan lagi ya untuk pinnya apakah sudah rapi dan terhubung ya. Kita pastikan pin-pinnya terhubung semua ya, sudah terhubung semua ya dengan baik, tidak ada yang tidak menempel atau renggang ya. Kita lanjut untuk cek. Saya langsung cut aja ya dalam proses perakitan Nokia 6600. Nah, ini kitunya sudah nyala semua ya, bagian lampu LED-nya. Kita coba tunggu sampai tampilan menu. Nah, ini joysticknya aman. Kemudian, nah ini auto lock ya, jadi auto kunci dia. Jadi seharusnya kalau misalkan dihidupkan harusnya tidak auto kunci ya. Ya, oke lah. Sampai di sini video ini untuk perbaikan Nokia 6600 yang tombolnya tidak bisa semua ya.
dan keadaannya memang tidak bisa dibetulkan lagi. Sudah saya coba semua, kemungkinan tuh ada bagian IC yang rusak ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.